Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan resep terbaru. Ini resep peyek takaran 1 kg tepung. Rasanya itu enak banget, renyah, dengerin ya teman-teman. Nah, ini diremes pakai tangan aja, remuk ya teman-teman. Padahal ini tidak memakai santan dan juga kemiri. Apa rahasianya supaya renyah seperti ini? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama aku sudah siapkan bahan-bahannya buat rempeyeknya ya teman-teman. Bisa di screenshot atau dicek di kolom deskripsi box untuk resep lengkapnya ya. Jadi yang pastinya tidak ada kemiri dan juga tidak ada santan ya teman-teman. Ini adalah resep rempeyek andalan jualan aku. Oke, langkah pertama ini kita tuangkan dulu untuk tepung berasnya. Di sini aku pakai Rose Brand. Nah, 1 kg tepung ini nantinya biar jadinya banyak banget ya teman-teman. Jadi ini cocok banget buat kue lebaran karena rempeyek itu di daerah aku itu jadi favorit ya. Apalagi di tempat nenek aku rempeyeknya itu terkenal banget. Nah, setelah kita masukkan tepung berasnya ini kita tambahkan 4 sendok makan tepung ketan. Nah, ini yang bisa bikin rempeyeknya nanti bisa renyah walaupun tanpa menggunakan kemiri ataupun menggunakan santan ya teman-teman. Nah, kemudian tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian 2 telur ini dikocok lepas aja sebentar sampai tercampur merata, kemudian kita masukkan ke dalam adonannya. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, untuk air buat membersihkan mangkok ini juga termasuk ke dalam takaran ya teman-teman. Jadi aku pakai 1 liter, nanti kita lihat konsistensi adonannya. Kemudian kita tambahkan juga seasoningnya, ada garam, kaldu, kemudian ada micin juga. Kalau mau di skip juga nggak masalah. Nah, ini tadi aku sudah blender ketumbar, bawang dan juga daun jeruknya aku blender ya teman-teman. Kalau mau digunting saja juga nggak masalah. Nah, ini kita aduk, kita tambahkan air 1 liter tadi sampai tercampur merata. Jadi jangan dituang dulu semuanya, kita campur-campur sampai tidak ada tepung yang bergerindil di bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah resep paling sederhana, paling simpel dan juga anti gagal ya. Tanpa menggunakan santan dan juga kemiri, pastinya cocok buat kalian yang lagi mengurangi mengkonsumsi santan ya. Jadi resep baru ini cocok banget buat nenek-nenek. Jadi meskipun tanpa menggunakan santan, tapi hasilnya tetap renyah banget. Nah, untuk penggunaan airnya sebenarnya ini 1 liter lebih ya teman-teman, karena itu tadi aku terlalu kental, jadi aku tambahkan sekitar 100 sampai 75 ml air. Nah, kalau konsistensinya sudah dirasa pas, ini bisa langsung dicetak. Nah, untuk kacangnya di situ aku juga sudah dipotong-potong ya. Nah, untuk cara mencetak kue peyek atau camilan peyek atau lauk peyek itu gampang banget ya, tinggal ditaruh di wajan di pinggirannya, ditarik ke samping, nanti bakalan turun sendiri ya teman-teman. Nah, seperti ini gampang banget ya. Nah, rahasia juga buat kalian yang sering bikin kue atau peyek ini gagal atau biasanya lengket di wajannya, itu tipsnya jangan gunakan wajan yang biasa buat nyayur ya teman-teman. Kan biasa itu di desa banyak banget kita
memakai wajan untuk membuat sayur. Jadi kalau mau bikin payeknya bisa bagus dan juga tidak lengket di wajan, pastikan wajannya itu hanya digunakan waktu menggoreng saja, entah itu menggoreng kerupuk atau buat lauk atau buat goreng yang lain-lain. Pastinya tidak buat bikin sayur yang bersantan apalagi ya teman-teman. Jadi gunakan wajan yang khusus buat menggoreng makanan, buat gorengan ataupun buat lauk yang lain. Nah seperti ini ya, pasti kalian bisa kok. Ini gampang banget, tinggal ditaruh di pinggiran wajan seperti ini. Nah kalau saya itu menuang payeknya atau topping daripada payek itu di akhir ya teman-teman, jadi nggak langsung di adonan. Itu tips juga buat kalian yang bikin payek supaya toppingnya atau kacangnya itu tidak lempem atau kurang matang gitu ya teman-teman. Jadi tetap renyah meskipun dalam waktu menggorengnya itu kita ada jeda waktu yang lama. Jadi enggak dicampur langsung, jadi begitu mau digoreng baru dicampur ke adonannya. Jadi nanti hasilnya itu tetap renyah dan juga tidak alot ya. Oke, kalau ada yang masih menempel seperti ini bisa disiram-siram dengan minyak panas. Ini nanti bakalan turun juga atau bakalan lepas juga. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kalau wajan seperti ini tuh pastinya buat payeknya bagus, asalkan apinya juga sudah pas ya teman-teman. Untuk pengaturan apinya ini gunakan api yang besar. Kalau pakai wajan yang anti lengket itu nggak bisa, karena kalau setiap kali kita menuang adonan pastinya bakalan langsung turun, nggak bisa terbentuk payek yang seperti ini. Ini bentuk payek yang klasik ya. Nanti kapan-kapan kita bikin payek koin yang bisa buat isian toples lebaran. Payek bentuk seperti ini juga bisa sih buat toples lebaran, tapi biasanya kalau orang dulu itu menaruhnya di toples yang besar, itu toples buat wadah kerupuk ya teman-teman. Nanti biasa di desa itu banyak banget yang seperti itu. Isian toples lebaran nggak harus kue-kuean, mereka bikin juga kerupuk yang ukurannya besar-besar seperti contohnya payek yang seperti ini. Nah ini kalau ada sisa minyak, sisa adonan yang remahan itu bisa dibersihkan dengan alat seperti ini, serokan yang kecil seperti ini, biar nanti minyaknya bersih dan untuk penggorengan berikutnya tetap cantik, tidak ada yang gosong. Nah ini kita lakukan, kita goreng semuanya sampai selesai. Salah satu camilan bisa juga buat lauk. Ini tuh payek paling legendaris di desa aku, tetap jadi idola. Mereka tiap hari itu biasanya disajikan dengan nasi pecel ya di pagi hari buat sarapan. Buat camilan juga enak banget, rasanya yang gurih dan juga renyah dan juga manis alami dari kacangnya. Ini bikin nggak berhenti ngunyah ya teman-teman. Pokoknya ini jadi panganan yang wajib di setiap acara. Ini beda tempat beda juga untuk hasilnya ya teman-teman. Bumbunya juga beda-beda, ada yang pakai kencur, ada juga yang pakai cili ya teman-teman, atau cabai. Ini pastinya rasanya juga enak banget, varian baru, bikin dibuat pedes gitu ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya. Dalam 1 kg tepung ini hasilnya banyak banget, jadi 2 lengser besar seperti ini ya. Ini kalau ditimbang 2 kilo lebih ya untuk hasil payeknya. Nah ini kita dengerin untuk hasilnya. Nih renyah banget ya teman-teman. Nah
diremes aja ini sudah hancur ya. Ini yang paling tebal pun ini juga tetap renyah. Meskipun ini tanpa menggunakan kemiri dan juga santan, hasilnya juga bagus banget. Pokoknya teksturnya sudah pas, pastinya hasilnya juga bikin puas. Nah, untuk mengemasnya di sini aku pakai plastik roll ya teman-teman, yang panjang itu nanti dipotong-potong sesuai dengan ukuran. Nah, satu plastik ini bisa muat sekitar 250 gram atau seperempat untuk payaknya. Pokoknya sesuaikan dengan harga jual atau keinginan kalian ya untuk mengemasnya. Hasilnya sebanyak ini dapat 8 biji 8 kemasan gitu ya teman-teman. Payaknya ukuran 250 gram. Ini masih sisa yang remahan-remahan itu ya teman-teman. Ini buat lauk makan pagi atau buka puasa enak banget, atau buat camilan juga boleh. Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga videonya bermanfaat. Resep baru rempeyek tanpa santan dan juga tanpa kemiri, hasilnya super duper renyah, super duper gurih. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.